Apa rahasianya biar bisa menjadi polisi yang dicintai oleh ibu-ibu ya Bang? Masyarakat. Alhamdulillah. Bang Raffi apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Dimas. Ini adalah bapak polisi yang dicintai ibu-ibu ya? Masyarakat. Alhamdulillah. Ini apa anggota kepolisian yang followersnya 500.000 ya? Alhamdulillah. Kok dalam berapa tahun tuh? Itu dicapai 4 bulan malah Kak. 4 bulan? 4 bulan. Aku udah bikin akun Instagram tuh kira-kira 10 tahun Bang. Siap. Itu baru 500.000. Ini dalam 4 bulan. Start mulai ngonten itu di bulan September, fokus yang memang untuk di motor pakai 360. Tiba-tiba ya alhamdulillah masyarakat senang dengan konten-konten yang kita sajikan. Sehingga dari September sampai di Januari kemarin tembus 500.000 Kak. Cepet banget ya. Dan kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang motornya juga, tentang Bang Raffi. Sebelumnya mungkin kita bahas Bang Raffi emang dari dulu doyan konten apa gimana? Bahkan ya dari dulu itu bahkan dari tahun 2013 saya masih SMP Kak udah demen konten dari dulu. Oh dulu bikin kontennya apa tuh? Dulu komedi, bikin konten-konten. Kalau Kakak inget tuh zaman-zaman Indofitgram. Benar. Nah, Finegram itu saya udah buat konten dari situ. Jadi emang dari dulu suka bikin konten. Betul. Komedi. Komedi. Makanya emang isinya komedi-komedi juga sih. Komedi edukasi pastinya. Oh iya benar, komedi edukasi. Dan itu semua emang di planning atau direncanakan untuk seperti itu atau gimana? Kalau apa? Tetap Raffi sudah menyiapkan komedi di setiap edukasi, cuman untuk masyarakat yang ketemu di jalan itu langsung Kak. Jadi tinggal lihat bagaimana psikologi mereka, nerima apa enggak. Jadi begitu kita samperin itu, kan itu kelihatan yang bete, yang happy, yang ketawa. Jadi itu ada trik-triknya juga Kak. Sebagai kepolisian kita tahu. Daripada kita paksakan dia nggak nyaman gitu. Ada kok beberapa yang Raffi ketemu kayak mukanya mungkin mau agak sedikit berontak lah, itu nggak akan Raffi bercandain, paling Pak tolong putar balik tetap. Oh jadi emang masih jago pilih-pilih lah ya. Nah sebelum kita bahas motornya pengen lihat dong Bang Raffi, kalau konten pakai apa aja sih sebenarnya? Kalau konten Raffi pakai 360 Yang di sini. 360. Jadi ini selalu di sini nih ya? Selalu di sini. Yang ekspor. Yang ekspor. Oke. Ekspor. Sama Raffi paling pakai mikrofon yang di handphone untuk nyambungin ke audio. Oh gitu. Sebenarnya bisa ke apanya, cuman ada adapter lagi. Nanti mungkin Raffi tambahin lah. Benar-benar. Nah, menjadi anggota kepolisian itu kan sebuah pekerjaan yang sangat sibuk Bang Raffi. Siap. Iya kan? Berarti kapan ngedit ya Bang Raffi? Malam Kak. Kadang ya pulang dinas ngedit sampai pagi udah kerja lagi. Gak apa-apa tapi semangat. Yang penting jangan lupa minum vitamin teman-teman. Jadi emang sehari konten berapa kali sih Bang Raffi? Kalau sehari itu Raffi biasanya dari jam abis asar ya Kak, jam 3 itu sampai jam 6 sore. Dan itu dilakukan setiap lepas dinas. Dan juga kadang ketika tugas atau pengawalan juga ada menemukan momen-momen yang mungkin bisa kita edukasi ketika ngawal. Oh, dan itu apakah Bang Raffi, maksudnya gini kan kejadian di jalan itu kan nggak ketebak kan? Betul. Itu apakah Bang Raffi selalu nyalain kamera atau kamera selalu on atau misalkan dekat sesuatu baru dinyalain? Nah kebetulan kamera 360 ini kan nggak punya fitur dia record 30 detik sebelum. Jadi kamera ini nggak on, tapi misalnya nih contoh kayak tadi malam Raffi kan baru menangani adalah Kalantas. Itu padat banget, jadi 30 detik sebelum itu Raffi udah on kan. Dia ngerekam 30 detik yang lalu walaupun kamera standby. Dari situ. Iya. Ya. Jadi ternyata fungsi itu kepake banget ya di Bang Raffi ya. Betul. Ya. Berarti kamera satu aja? Satu aja tuh buat bikin konten. Oke, yang di helm tadi enggak ya? Helm kita sudah pakai juga. Kebetulan didukung dari NTMC, sekarang ada Sena C Pro 10. Oh tuh dari NTMC memang ini. Oke. Nah, ini motor yang dipakai sama Bang Raffi adalah Zero ini ya. Zero DSR. Ini emang harian pakai ini? Harian pakai ini. Pulang ke rumah pakai ini? Pulang ke rumah pakai ini. Karena udah jadi tanggung jawab kita Kak. Makanya aduh hamburan nih. Belum dicuci tadi malam baru banget pakai tempur. Pulang jam 2 malam. Bener. Ini so far pakai motor Zero ini feel-nya kayak gimana nih, motor listrik tapi gede kan? Iya kan? Berat banget. Iya kan dibilang berat. Cuman nggak seberat motor-motor patwal yang lainnya. Oh, kok di NTMC sendiri teman-teman ada berapa berarti Bang motor Zero gini tuh?
Motor Zero Ini kan ini bengkel sebelumnya dulu. kan dipakai waktu kegiatan G20 ya, Kak. Hmm. Ada banyak, cuman sekarang kita juga didukung penggunaan motor listrik untuk pengawalan. Jadi lebih ramah lingkungan. Benar, benar. Nah ini ngecharge-nya pakai yang kayak mobil bang ya? Iya. Nah di sini guys. Di Jadi sini ini ada nih. bedanya motor listrik Zero ini adalah dia ngecasnya pakai motor listrik, pakai mobil. Iya. Nah ini bisa ngecas dimanapun ya. Bisa, Kak. Di sini juga ada ya? Di sini bisa. Ya di sini juga. Di sini kalau kalian main ke kantor NTMC sini banyak banget mobil listrik ya. Banyak. Ini mobil listrik nih. Ini listrik. Jadi di NTMC sini juga ada stasiun pengecasan sendiri teman-teman. Nah bang, kalau misalkan kayak gini nih berarti yang merawat siapa berarti bang? Kita, Kak. Baik Oh. itu ya mungkin ini agak kalau ditonton komandan agak diomelin. Kenapa belum perlu cuci? Gitu mungkin, Kak. Cuma pura dan tadi malam baru pulang jam 2. Ada kelak lantas. Jadi emang harus dirawat. Berarti bang Raffi tanggung jawab sama ini ya? Ya. Oh, oke. Dan itu ada masa baktinya nggak? Usah bang Raffi bertanggung jawab atas motor ini 5 tahun, 10 tahun gitu. Kalau masa bakti sih nggak ada, Kak. Tapi yang penting selagi si motor layak jalan, sehat, terus administrasi surat-surat yang kita pegang itu kan nanti ada berita acara pinjam pakai. Nah, selagi itu masih kita pegang, masih bisa digunakan. Oh. Penting pengecekan harus rutin karena kan nyawa kita di jalan. Benar. Pengecekan ban, kalau mungkin ini karena listrik, kelistrikannya. Nah ini so far, ini motor kilometer udah berapa nih berarti? Kilometer sudah bertempur cukup jauh. Zero motor lagi. 9.000 kilometer. Dalam waktu setahun, 2 tahun kali ya? Sudah 3 tahun inilah, Kak, semenjak dari yang G20. 9.000 kilometer. So far gimana bang? Ada pernah benerin apa gitu nggak? Pernah ada yang rusak atau apa gitu nggak? Kalau Zero ini sih, kalau yang Raffi rasain ya, Kak, bukan ibaratnya pengen menilai buruk brandnya, tapi kampas rem belakang itu sampai udah sering udah karatan, cepet banget karatnya. Oh iya. Di sininya ya? Iya. Iya. Oke, tapi kalau masalah kelistrikannya sendiri gitu? Udah sempat sekali ada trouble. Nah, jadi kalau Zero yang dulu kan Raffi pakai Zero yang kecil. Oh ada lagi? Zero lagi? Ada, Oke. yang versi kecil. Kita Oke. bilangnya motor capung. Motor capung. Adikannya iya. ini. Oke. Nah, kalau itu masih bisa dicolok ke langsung colokan rumah biasa. Ha. Jadi ketika Raffi diamanahkan motor ini, belum ada sedia stop kontak dari kantor yang Raffi kawal, Raffi coloklah seperti biasa. Mati, Kak. Itu DC-DC komputernya kena. Oh jadi ini pernah error lah ya? Pernah error, di towing mau nggak mau. Tapi bisa dibenerin? Bisa, alhamdulillah. Oh jadi emang ada bengkelnya lah ya di sini ya? Ada. Oke. Kalau bengkel pusatnya ada, kita ada di Mampang. Oh oke. Nah sekarang kita pengen lihat modifikasi yang dipesan sama teman-teman polisian lah ya. Itu apa aja sih bang? Modifikasinya yang pasti kita ada Box ini ya? Box ini, Kak. Nah ini jujur bang, ini dari gua kecil gua penasaran isinya tuh apaan sih bang box ini? Oke. Gua kayak bingung apa sih dari dulu sampai sekarang. Kalau box ini sebenarnya untuk kayak jas hujan. Kalau Raffi ya, Kak ya. Oh jadi ini beda-beda ya? Beda. Ada 3 saudara bisa nyimpan tas. Nah, Raffi nyimpan jas hujan nih, teman-teman. Ada Sisir. jas hujan. Aduh. Berarti ini high face jaket ya kayaknya? Atau jas hujan juga? Jas hujan juga. Oke, di sebelah kiri Bang Raffi nyimpannya jas hujan. Di sini Oke. biasanya Raffi nyimpen tas, nyimpen charger handphone, minum. Oh, minum. Oke. Mungkin kita tutup ya karena ada brandnya ya. Biar nggak di endorse gratis mereka. Sama konten kreator. Konten kreator paham soalnya, konten kreator paham. Daripada editor ribet-ribet ngeblur ya. Nah, ini pasang bisa buat juga. diisi apa aja. Oke. Biasanya Raffi bawa sepatu cadangan kalau hujan. Raffi bawa sepatu cadangan biar kalau basah tetap nyaman atau nggak masuk angin. Oke, sehari tuh Bang Raffi di jalan berapa jam berarti? Tergantung kebutuhannya Bapak, Kak, yang kita kawal. Yang tergantungnya dikawal ya. Berarti kalau sekarang Bang Raffi mengawal Ketua KPPU. Ketua KPPU. Bisa dari subuh sampai larut, bisa dari subuh sampai malam biasa atau sampai sore, tergantung kebutuhan. Oke. Pasti kalian penasaran kan? Torot-tototnya motor ini tuh kayak gimana pengoperasiannya?
Oke. Jadi ini untuk oke, gini. sirenenya dari si motor ini Heeh. cukup unik. Oke. Karena dia nggak bisa kayak sirine yang lain biasa, yang bisa di spam lah kita bilang. Kalau yang pertama ini ada sirine, kita bilang sirine roti ya kak. Maaf aku pencet ya. Nggak apa-apa, nggak terlalu kuat kak. Oke. Nah. Itu sirine roti. Kita bilang sirine roti. Kenapa roti? Kayak jualan roti apa gimana? Jadi ketika saya pakai ini mungkin bercandaan sama kita anggota polisi ya. Kayak motor jual roti katanya, cuman bercanda bukan Iya, beneran. iya. Nah, jadi cuman gini aja gitu, kayak sirine biasa. Nah, kalau ini bisa panjang, bisa pendek, cuman nggak bisa di spam kak. Oke. Kalau sekali pencet itu dia panjang. Nah, jadi paling rapi. Sekarang kan kita kebetulan dikurangi penggunaan sirine. Benar. Tapi kalau memang di persimpangan, rapi sekali menggunakan cuman sekali gini aja dipencet cepat ini. Oke. Udah cukup. Jadi nggak bisa di spam, nggak bisa. Yang bisa di yang ini. Iya. Oh, itu bisa tat. Oke. Cuma Rapi kurang suka pakainya, lebih suka yang ini aja Oke. udah. Oke. Lalu Eh, fungsi lainnya ada apa lagi? Ini lampu strobo yang di depan Oh ya. udah nyala. Nah, ini matiin lampu. Karena lampunya cukup silau sih kak sebenarnya. Cukup silau. Kalau malam silau banget. Oh, iya. Dan ini tadi tuh lampu ini cuma ada tambahan 4 doang kayaknya. Iya. 1 2 3 4. Belakang nggak ada Belakang ada. Belakang kita tutup Scotland. Jadi nggak terlalu silau masyarakat yang lihat dari ya? belakang. Oh, oke. Kita kasih stiker Scotland. Iya. Oh, dan itu suaranya kencang banget ya Bang Raffi ya? Makanya Iya. kita udah mengikuti arahan Pak Kakor Lantas untuk mengurangi penggunaan sirine kak. Takutnya masyarakat kan nggak nyaman. Benar. Tapi malah alhamdulillah masyarakat lebih antusias. Ketika di jalan macet nih, tetap ngasih jalan kok tanpa kita harus berisik di jalan. Benar. Ini motor udah berapa kali jatuh berarti? Alhamdulillah belum pernah. Jangan sampai Jangan juga. sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Oh, tuh guys. Jadi ternyata modifikasinya tuh sebenarnya cukup simpel ya. Simple. Ya. Tapi dan itu aja kayaknya modifikasinya, nggak ada apa-apa lagi ya. Ya. Nah. Paling ya inilah bisa nyarger di sini. Kadang Rapi kalau habis baterai bisa sambil dicolok nih teman-teman. Benar di sini, ya kan. Bawa berapa baterai sekali jalan tuh? Baterai motor atau Baterai kamera. oh baterai kamera 2 kak. 2. Udah sambil ngawal, sambil ngonten lagi. Pusing juga tuh emang tuh ya. Iya kan? Kalau Rapi sih lebih ke ini ya kak, apa namanya, self defense, kayak amit-amit kita nggak ada tahu apa gimana Ya, di ya, jalan. ya. Jadi kadang kan lihat fenomena-fenomena di jalan ini, terkadang ada yang rem mendadak. Kayak tadi malam lah, dari kecelakaan yang tadi malam itu si supir taksi mengalami serangan jantung sehingga menyebabkan korban kita nggak tahu kak. Makanya Rapi selalu standby. Kalau ada apa-apa bisa paling nggak ini counter dari kita. Mungkin kayak polisi di Amerika. Benar. Nah, teman-teman mungkin kalian juga harus tahu kalau teman-teman pengawal ini tuh mendapatkan pendidikan naik motor ya berbeda ya. Bener. Itu programnya atau apa? Ya program pendidikan apa namanya? Katpuan. Iya. Apa tuh? Pendidikan peningkatan kemampuan. Oke, itu rutin. Rutin kak. Oh. Kita dari MTMC di bawah bimbingan komandan-komandan yang di Walsus, di Walum sering melakukan latihan kak. Pastinya untuk meningkatkan kemampuan, reminder bagaimana trik-trik atau teknik-teknik naik motor moge. Itu yang bisa kayak ngegas pakai tangan kiri gitu kan? Sebenarnya kalau Itu susah banget tuh, gue pernah nyobain. SOP-nya sebenarnya nggak diperbolehkan ya kak kalau kata Oh, komandan gitu? Rapi. Iya. Oke. Cuman terkadang jatuhnya tidak dianjurkan. Tapi terkadang gini kak, kita mau mengasih isyarat kepada Iya. masyarakat, tapi takut disundul dari belakang. Makanya mau nggak mau seperti itu. Tapi itu udah nggak dianjurkan karena takut membahayakan. Walaupun kita mungkin sudah terbiasa, sudah terlatih, tapi sudah tidak dianjurkan lagi oleh komandan-komandan. Oke. Bang, aku penasaran dari dulu, pengen tahu rasanya naik motor polisi kayak gimana sih? Boleh. Silakan naik. Jangan, nggak usah jalan, naik aja. Saya nggak ada helm, gue tuh ditilang lagi di sini. Ditilang di pusat gue aja kan. Coba kita lihat, berarti seberat apa nih motor? Sebentar. Oh iya. Aku mau ngajarin kakak naiknya biar keren nih. Ya. Coba, maaf, ampura. Apa ke kiri dulu? Iya. Betul udah tahu ya kakak ya berarti ya? Iya. Udah tau lah, ngapain aku ajarin. Ngajarin Sebenarnya- suhu. Sebenarnya gini, ya kan? Gini, iya. ya kan? Itu diajarin di itu juga. Iya, di Katpuan. Oh. Cara mengemudinya, teknik-tekniknya itu diajari sama komandan-komandan kita.
Gede ya motornya ya? Oh. Dan ini kencang lagi ya? Kencang, tembus 160 kilo. 160. Pernah paling jauh pakai ini kemana berarti Pak Raffi? Ke Bogor, Kak. Masih Jabodetabek aman. Lewat tol. Dapat tol. Nah, coba ya kita tanya nih ya, kan kalian banyak banget yang kepengen bisa naik motor lewat tol. Coba kita tanya, enak nggak naik motor lewat tol? Sebenarnya sangat beresiko ya, Kak. Soalnya kita di antara mobil-mobil kalau belum terbiasa kadang ada deg-degan juga. Cuman karena kita udah ikut pelatihan dan Ya, memang ya. menjalankan tugas, ya Beda, cukup have fun lah. Tapi kalau misalkan masyarakat umum gitu, Masyarakat umum kalau di luar negeri kan kayak di Malaysia atau di Ya. mana kan udah ada nih. Kita belum tahu kalau untuk di Indonesia. Benar. Nah, mungkin nanti kalau ada kebijakan-kebijakan ke depannya bisa diterapkan mungkin bisa. Tapi saat ini masih belum bisa. ya dan percaya deh sama gue, naik motor di tol itu tidak seindah namanya teman-teman karena ngeri kan? Ngeri, Jadi Kak. kalian harus tahu. Kalau naik motor gede gini mah nggak apa-apa. Tapi kalau naik motor kecil, wah tuh serem banget teman-teman. Jadi ini so far motor reviewnya positif nih Bang Raffi. Positif. Oh, ini sekali ngecas bisa 240 kilo ya? Iya. Range-nya Lumayan akurat tuh Bang. akurat. Ada cruise control ya? Ada. Kepake nggak? Kepake. Wow. Jadi kayak gini guys, kira-kira kalau naik motor polisi, ya kan? Yang paling rapi nyaman dari penggunaan motor ini, Kak, satu. Karena ini nggak konvensional, jadi paha kita nggak panas. Benar, Gitu. benar. Karena kalau pakai moge panas ya. Iya, apalagi road glide atau Harley Davidson. Aduh, itu Tapi panas udah pernah banget. nyobain? Udah. Oh, nah pertanyaan berikutnya dari netizen, Ah, teman-teman kepolisian itu milih motor apa gimana sih Bang? dipilihkan. Dipilihkan. Jadi ketika kita dapatkan surat perintah tugas mengawal siapa nih, contoh. Nah, motor yang tersedia ini pakai. Siap gak siap, mau nggak mau pakai. Kita harus menyesuaikan, Kak. oke. Memang ya itu fungsi polisi siap bertugas di mana saja dan dalam kondisi apapun. Oke, jadi bukan Bang Raffi milih motor yang mana guys, tapi Kalau emang bisa dipilih. milih mungkin mau yang ini Iya gitu. benar. Oke, dan ini backupnya ada. Misalkan ini problem, Bang Raffi ada backup. Ada. Oke, ya. Jadi itulah teman-teman sedikit cerita pagi ini dari Bang Raffi. Kalian jangan lupa follow Bang Raffi karena kontennya emang lucu-lucu. Apalagi ibu-ibu kalau nonton pasti seneng banget ini. Ya kan? Lawan ras terkuat di bumi itu gue liat konten. Gue kayak berani juga nih. Bang Raffi. Siap, Kak. Terima kasih, Terima kasih atas banyak, Kak. waktunya. Siap. Terima kasih. Semoga sukses selalu ya, Kak. Sukses selalu Bang Raffi ya. Amin. Hati-hati juga di jalan. Siap. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.